Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iki Indriyati dengan NIM 1C1240012. Di sini saya akan membahas komponen utama penyusun batuan karbonat. Jadi yang pertama itu sendiri adalah batuan karbonat. Itu adalah batuan sedimen yang terdiri dari lebih dari 50% mineral karbonat, terutama kalsium dan dolomit. Umumnya terbentuk di lingkungan laut dangkal melalui proses biologis dan kimiawi. Batu gamping atau limestone dan yellowstone adalah contoh utamanya. Komponen utama penyusunnya itu alocem, di mana alocem merupakan semua agregat atau butiran karbonat yang menyusun sebagian besar batu gamping. Alocem terbagi menjadi dua, yaitu skeletal grain dan non-skeletal grain. Nah, yang pertama itu skeletal grain, yang mana merupakan fragmen kerangka atau kerangka fosil organisme yang terdiri dari seluruh mikrofosil, butiran fosil ataupun pecahan dari fosil-fosil makro, berukuran 0,05 mm hingga beberapa sentimeter. Next itu adalah non-skeletal grain, merupakan komponen yang bukan berasal dari tubuh fosil atau murni hasil presipitasi. Terdiri dari ooid dan pisoid, peloid, pellet, serta agregat dan interkelas. Habis itu ini dia macam-macam non-skeletal. Kan tadi saya bilang ada ooid, peloid, pellet, sama agregat dan interkelas. Kalau ooid itu butiran karbonat yang berbentuk bulat atau pelipis. Ooid dia memiliki ukuran kurang lebih dari 2 mm. Kalau pisoid dia lebih besar dari 2 mm. Habis itu peloid. Peloid itu merupakan butiran karbonat yang bentuknya bulat, elipsoid atau merincing, yang ukurannya antara 0,1 sampai 0,5 mm. Nah, habis itu pellet. Kalau pellet dia merupakan partikel berukuran kurang dari 1 mm, berbentuk spherics atau elips dengan komposisi CaC3. Yang keempat itu agregat atau interkelas. Agregat adalah partikel yang terdiri dari beberapa butiran kecil seperti fosil ooid atau pellet yang terikat menjadi satu di lingkungan pengendapan yang sama. Interkelas itu adalah, sedangkan interkelas itu sendiri adalah fragmen batuan karbonat yang berasal dari erosi sedimen yang sudah agak mengeras atau semi konsolidasi di dalam cekungan itu sendiri. Nah, next ya, kita akan beralih ke matriks atau mikrit, yang mana mikrit itu merupakan matriks yang biasanya berwarna gelap pada batu gamping, hadir sebagai butir yang sangat halus. Mikrit memiliki ukuran butir kurang dari 4 mikrometer. Next, jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini adalah alocem dan mikrit dalam batuan karbonat adalah hubungan tekstural yang mencerminkan tingkat energi lingkungan pengendapannya. Alocem seperti fosil ooid dan interkelas berfungsi sebagai
kerangka atau butiran kasar, sedangkan mikrit berperan sebagai matriks atau lumpur halus yang mengisi ruang kosong, yang mengisi ruang kosong antar butir tersebut. Jika mikrit hadir melimpah dan menyelimuti holocene hingga butiran tersebut tampak mengambang atau mat supported, hal ini menandakan lingkungan energi rendah yang tenang, seperti laguna atau laut dalam, di mana lumpur karbonat sempat mengendap tanpa tersapu arus. Jika mikrit hanya hadir sedikit atau hilang sama sekali, windward, maka holocene akan saling bersentuhan atau grain supported, menandakan lingkungan energi yang tinggi seperti zona pecah gelombang yang menyapu bersih material halus. Interaksi proporsi keduanya inilah yang menjadi dasar utama klasifikasi batuan karbonat, baik itu sistem Dunham dan sistem Folk. Sekian materi yang saya bawakan. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.